provinsi, kemudian Oh, pemahaman G30 SPKI pada generasi milenial, kemudian ada ah, sejarah G30 SPKI yang masih betul, menjadi edukasi pelajar di Kabupaten Bone, kemudian untuk sorotan peringatan G30 SPKI mengenang kembali gerakan yang berupaya mengganti ideologi Pancasila, tapi Pancasila kita ya, membahas tentang bagaimana Pancasila ini dalam betul kehidupan Pancasila. Oke, masyarakat. Baik. jadi mengenai Pancasila ini seharusnya jangan cuma dibaca, diamalkan, ya kan, Mm-mm, dihafal, tapi harus dijabar di lingkungan, akhirnya dijalankan, ya kan. mm-mm, Yang kata Bung Karno memang betul, harus ditanamkan di dalam diri masing-masing, ya kan. Karena mm-mm. kan itu sila pertama itu ketuhanan Maha Esa. Ya. Ya, pertama mengenai agama kita, bagaimana dengan lingkungan, ya kan. Mm-mm, Yang sekarang kan lagi banyak musimnya apa ini ilmu hitam, apa ya. sekte-sekte itu kan udah tiada ketuhanan lagi kan. Mm-mm, Apalagi mereka sudah tumbal-tumbal, ya kan. mm-mm. Terus yang kedua, sila kedua, ada social justice. Ya sekarang kita lihat, ya mohon maaf sudah tidak ada lagi dia sosialnya, sedikit lah, ada tapi sedikit ya, sebagai Mm-mm. bersyukur ya. Masih ada kemarin ada yang COVID, ada yang kena ini di Sumbang. Saya kemarin kena gejala COVID ini reaksi dari vaksin pertama. Vaksin. Mm-mm. Ya, tapi nggak ada yang kunjungi saya ya. Belum, Kok mungkin di radio tuh mereka dibantu dikasih yang isoman kan didatangi rumahnya dibawain makan, kok saya nyari dari makanan ya tunggu dulu, aneh tunggu dulu. saya. Panggi, ini kan harusnya ada petugas dari puskesmas loh yang mengunjungi yang isoman itu membawakan obat. Ada kemarin Ada tuh ya? anak PKL dari Ah. dato dari Oh, kampus mana. PKL, ya. Setiap hari pintu saya terbuka, biasanya tertutup, ya Ah, kan. ah. Saya lagi sakit, ya kan. Ah, Ya, ah. maaf Pak, kita mau ini katanya dari tahu lurah ini ada apa udah lapor ke Satpam ini Ah, belum ya. Pak ke kepala lingkungan. Ah, ah. Ya, belum ada, ya mohon maaf nggak terima. Masa saya kan habis kena satu divaksin takutnya mereka saya tularin kan, Ah, kan ah. OTG ya saya nggak tahu kan. Dia nih nomor saya apa dia, saya takutnya tertransfer saya punya penyakit itu kan. Nah, Oke, jadi oke. saya suruh mohon maaf ya. Saya ke orangnya kalau nggak janjian sama saya nggak mau terima, saya suruh pulang. Mhm. Apalagi dia minta izin sama Satpam dan minta izin sama RT setempat sama kepala lingkungan gitu kan. Iya, Jadi kan ada aturannya, ada organisasinya kan. Nah, iya. terus kemudian sekarang ini juga sudah tiada Persatuan Indonesia. Kenapa sih mendapat persatuan? Mhm. Nah, dulu zaman Orde Baru itu tidak ada yang namanya komu, ada teroris berani masuk ke Indonesia. Iya. Ya, seandainya kita bersatu, ya sekarang kan, mohon maaf, ini Makassar kan jadi sarangnya teroris, Iya. ya kan? Nah, kalau kita bersatu melihat ada yang ganjil-ganjil ya segera, ya, Hmm, kita kompak lapor ke RT RW ke tempat ini, sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita ini cuek-cuek semua gitu. Iya. Dan ini yang teroris yang direkrut adalah anak muda, ya. Sama hal dengan ya, agama Syiah. Hmm. Agama Syiah itu termasuk di MUI itu dilarang loh. Oke. Udah termasuk agama yang ini. Tapi mereka banyak agama Syiah karena bebas bergaul. Hmm. Ya, terakhir Iya. kerakyaatan yang dipimpin oleh hikmah dan perwakilan. Nah, ini musyawarahnya mana gitu ya? Nggak ada Kita lihat musyawarah sendiri, lagi ya? anggota dewan saling pukul-pukul, ya kan? Mhm. Nah, satu yang kedua, di zaman Orde Baru tuh Mbak Mel itu nggak ada namanya anggota dewan. Dulu saya ini kalau cerita panjang ya, saya pernah membongkar kasusnya anak-anak cuci PKI komunis di Bandung karena dia kemarin mau ngebom Bandung. Oh, Tapi saya kalau cerita ini panjang, mungkin nanti ada yang komplain lagi. Kayak kemarin ada yang komplain itu bapak, tapi bukan saya yang buka forum ya. Oke, Penyiar yang oke. buka forum, Oke. saya dimakan curhat, saya nggak ngerti gitu. Ini kan RI punya seluruh warga Indonesia, bukan punya dia pribadi gitu. Baik, Jadi saya nggak Pak. perlu panjang-panjang. Baik, Pak Anggi. Pokoknya saya pernah mengalami di Bandung, Mhm. saya bongkar tuh. Cuma saya nggak cerita panjang, takut dikomplain lain nanti sama ini. Sama pemirsa satu orang. Takut Terus kepanjangan ya. yang kedua saya pernah juga ketemu dengan putra dari Bapak Anumerta Ahmad Yani Jenderal Ahmad, dari secara Iya. tidak sengaja. Oke. Beliau orangnya ramah, boleh cerita mengenai kejadian itu. Mhm. Ini musyawarah ya. Jadi zaman Orde Baru itu tidak ada yang namanya betul-betul fit and proper test masuk dalam anggota dewan. Sekarang tidak. Ada duit kamu bisa naik gitu saja.
Baik. Kan gitu. Nah, jadi sekarang ya Mbak Mel dari sendiri dalam musyawarah dalam anggota dewan saja baku pukul-mukul kan, dari kayak anak kecil gitu kan, karena gitu reformasinya salah ini, kita salah kaprah gitu, kalau over akhirnya kayak begini gitu. Ya, Baik. yang sila terakhir keadilan sosial. Keadilan sosial. Keadilannya di mana gitu ya. Contoh kecil kemarin ini, nggak usah jauh-jauh, kita punya anak kita yang di Goa ini, yang korban orang tuanya yang ditungkil matanya itu, ya kan, dia kan dirawat sama dokter dari provinsi, ya, seharusnya dipanggil dokter yang ahlinya dari luar negeri, jangan giliran pejabat negara yang sakit dibawa ke Singapura, ya, koruptor pula ya, iya koruptor pula ya, udah anggota jabat ya. Nah, ini seharusnya nih yang anak kayak gini, ya mohon maaf kan, karena kan dia di kabupaten, musibahnya, dia harus lindungi gitu, orang tuanya dihukum berat, seumur hidup supaya nggak ketemu anaknya, supaya anaknya tuh tidak trauma, anaknya harus dilindungi gitu, ya. Nah, ini keadaan di mana gitu, keadaan itu mana kita terkait, nggak ada ininya. Terus, kedua juga masalah BBM, sekarang BBM premium kan dihilangkan, ya kan, yang diganti Pertalite ini. Pemerintah jujur, betul nggak itu Pertalite itu Pertalite asli apa premium? Nah, katanya premium itu merusak lingkungan. Iya, karena banyak timbalnya ya dibandingkan Pertalite. Sekarang gini Mbak Mel, itu premium dibuat tahun berapa? Ya, itu premium dibuat tahun berapa? Kenapa itu mobilnya Bung Karno sampai sekarang masih bisa jalan? Kalau dibilang merusak mesin, itu bukti masih bisa jalan mobilnya Bung Karno, ya kan? Atau kalau dibilang timbalnya, ya sekarang gini, ibarat Mbak Mel minum 1 gelas, yang mana mabok? 1 gelas apa 1 galon? Ya 1 galon lah. Sekarang kenapa banyak timbalnya? Kan sudah banyak kendaraan di Indonesia. Akhirnya kan sesuatu itu kalau banyak kan akhirnya jadi wabah, jadi penyakit. Ibarat api yang kecil, kalau besar jadi bencana, ya kan? Ini juga sama kayak bensin, kalau dia mengepul asap-asapnya kan makin banyak ya sama. Berarti juga. Harusnya bukan BBM yang dirubah ya, tapi mobilnya, kendaraannya yang dikurangin ya. Ini kan populasi kendaraan kan makin meningkat. Dan satu gue kejujuran pemerintah, betul nggak ini apa betul asli? Katanya kan karena oktannya tinggi, akhirnya dihapus premium. Kedua ini pakai premium. Jangan premium tapi diganti naik Pertalite karena untuk membayar utang-utang negara, karena kalau dinaikin ke pajak otomatis rakyat akan demo gitu. Jadi sekarang premium dihapus kok nggak ada yang demo coba. Baik. Karena belum tahu mungkin ya. Belum tahu. Ini keadilan sosialnya mana gitu. Keadilan sama pemerintah itu list kelima ini mana kita tadi kan. Baik. Rumus keempat ini nggak ada saya lihat. Jadi ya yang Presiden Soekarno bilang, kalau menurut saya ya betul kata beliau dulu. Di zaman saya adalah perang fisik ketahuan, sekarang perang ideologi Mbak Mel, ditahu. Jadi Pancasila itu ditanam dalam diri kita sendiri. Baik, ya, Pak kan dia hanya betul kata Bung Karno, gitu Mbak Mel. Ya, cukup panjang kayaknya. Makasih banyak Mbak Mel. Terima kasih Pak Anggi. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia uraian singkat ya dari Pak Anggi di Makassar, bagaimana memaknai Pancasila dalam kehidupan masyarakat saat ini. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan di 0821-3333-9440. Anda juga bisa nonton ya, bisa nonton langsung live streaming kami di mana ini Facebooknya, Facebooknya di RRI Makassar. Bisa komen juga di sana, nanti kita bacakan satu persatu. Sekali lagi ini siarannya dilangsungkan live ya, live di Facebook RRI Pro 1. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Pak Wahyu ya? Ya, alhamdulillah. Sudah mulai kenal saya suaranya ya. Yang penting nggak berubah lagi kayak kemarin ini Pak Wahyu. Enggak, mudah-mudahan. Amin. Ya itu kan biasa suara berubah tergantung isi dompet. Oh, ternyata dompet memberikan pengaruh yang signifikan ya? Ya. Apakah dompet juga mempengaruhi pemaknaan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari? Gimana Pak Wahyu? Kalau kita berbicara masalah Pancasila ya, semua kan sudah terangkum dalam 5 sila, 5 dasar ya. Mulai dari
ketuhanan yang Maha Esa, artinya bersifat religi ya. Mhm. Cuma yang kelima itu loh yang perlu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mhm. Artinya dalam segala aspek ya, Ya. dalam segala aspek. Karena kita kan berbangsa dan bernegara ini, kita jadikan Pancasila sebagai dasar negara. Mhm. Dan dalamnya kan sudah terangkum ya tentang kemanusiaan. Saya biasa dengar itu iklannya Bung Karno. Bung Karno, Mhm. yang kelima social justice. Ya, di Kongres ya. Itu betul-betul harus diterapkan. Mhm. Cuma sampai sekarang kan masih istilahnya dalam tanda petik ya, Hmm. masih perlu lagi. Oke, Pak Wahyu, dari lima sila Pancasila itu pada saat ini yang paling minim pemaknaannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita itu apa? Keadilan sosial mungkin ya, yang kelima. Yang kelima, Oke. social justice, Mhm. keadilan sosial. Karena ya itulah, kadang artinya orang kebanyakan mementingkan individunya. Mhm. Terkadang apa yang menjadi haknya orang tidak diberikan. Sama halnya kalau bantuan-bantuan sosial apa segala macam. Nah, itu yang perlu diterapkan. Bukan hanya kepada pemerintah, tapi kepada setiap individu yang, setiap rakyat ya. Iya. Setiap individu harus diterapkan. Kan sedikit-sedikit bilang pemerintah tidak adil. Tapi kenyataan dari atas ke bawah itu sudah bagus. Cuma yang di bawahnya aja yang sering ini. Bermain ya. Ya, istilahnya orang Makassar, pembagian hasil berdasarkan bija, Berdasarkan? berdasarkan keluarga. Oh ya. Artinya bahasa Makassar kan keluarga kan bija. Mhm. Terkadang seperti itu memang. Kalau bukan keluarganya tidak dikasih. Padahal ada yang lebih hak lagi. Nah, itu yang perlu diterapkan. Jadi setiap aspek kehidupan itu, sila kelima itu yang perlu karena terkadang itu yang menjadi kendala. Baik. Jadi harapan saya ini Mhm. setiap individu harus menerapkan itu keadilan sosial karena sudah dirangkum dalam Pancasila. Dan ini hari kesaktian Pancasila. Mhm. Kita bersyukur bahwa ya memang Indonesia pernah punya masa kelam. Iya. Dan alhamdulillah dengan kekuatan Pancasila kita masih bisa mempertahankan ideologi kita. Dan mudah-mudahan artinya orang-orang yang mau merubah paham ideologi kita ini, ya janganlah. Karena kita semua ini sudah bagus. Mhm. Dalam Pancasila sudah ada, sudah terangkum semuanya. Baik. Sudah terangkum semuanya. Itu harapan kita. Mudah-mudahan tidak lagi paham-paham yang ingin merubah Pancasila. Mudah-mudahan tidak lagi seperti itu. Baik, Pak. Karena kita sudah damai dengan Pancasila yang kita miliki. Ya. Mungkin seperti itu, Baik, Mbak Pak Mel. Wahyu. Oke, Terima Assalamualaikum, kasih. salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Baik, terima kasih untuk Pak Wahyu. Yang berikutnya silahkan di 0821 3333 9440 bagaimana memaknai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi memang kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu sudah beberapa kali tercederai. Tentunya dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila, misalnya pada sila pertama saja itu munculnya gerakan-gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama itu sudah merupakan salah satu pencederaan ya terhadap pemaknaan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Kita terima penelpon berikut ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Izin Allah. Alhamdulillah. Baik, Pak Abdullah, gimana menurut Pak Abdullah ini memaknai Pancasila dalam kehidupan masyarakat? Yang mana kira-kira sila yang paling sering tercederai nih Pak? Pertama-tama dulu, Pancasila adalah haluan negara kita. Ya. Yang tidak bisa dirubah-rubah lagi, yang tidak bisa diganggu-ganggu siapapun. Ya. Siapa yang mengganggu Pancasila, kita lawan habis-habisan. Baik. Karena itulah yang junjungan kita. Iya. Jadi kalau kita berbicara Pancasila, betul. Yang lima itu yang selalu terjadi setiap hari. Iya. Keadilan sosial itu. Oh, keadilan sosial yang kelima ya?
Iya. Ini, Kalau begini Mbak Melani, iya, gimana Pak? kalau bisa seperti Indonesia Raya dinyanyikan pertama pagi-pagi, ini juga Pancasila dibaca juga 5 menit saja, tidak Nggak sampai 5 lama. menit Pak kalau Pancasila ya, cuman 5 sila itu. Iya. Semenit mungkin 2 menit. Iya, itu kalau itu Indonesia Raya dinyanyikan pagi, Pancasila juga apa namanya disiarkan juga setiap pagi juga itu pembukaan RRI. Oh, baik. Diikutkan Iya. ya pembacaan Pancasila di belakangnya ya. Jadi orang semua paham dan mengenal bahwa betul bahwa kita ini ada di negara Pancasila. Baik Pak Iya. Abdullah usulannya. Ya, semoga ini menjaga semua Pancasila. Pancasila, Sakti Pancasila 1 Oktober. Itu yang harus kita ingat itu. Dan siapa yang mau melawan Pancasila, merubah Pancasila, kita lawan habis-habisan. Baik. Karena itulah haluan negara kita. Baik Pak Iya. Abdullah. Terima kasih. Terima kasih Pak Itulah Abdullah. masukan saya. Ya. Kita fokus di Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang ya. Ada masukannya tadi bahwa pemutaran lagu Indonesia Raya sebaiknya diikuti dengan pembacaan sila-sila Pancasila. Nanti akan menjadi pertimbangan bagi kami. Kami ingatkan ya bahwa acara ini kami siarkan juga langsung pagi hari ini melalui Pro 1 RRI Makassar, fanpage Facebook kami Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa nonton langsung di sana, bisa langsung komen juga di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan di sepanjang acara ini berlangsung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Pak Wibi di Makassar. Gimana kabarnya Pak Wib? Ya, alhamdulillah kabar baik Mbak. Kabar baik. Silakan menurut Pak Wibi, gimana pemaknaan Pancasila dalam kehidupan masyarakat nih Pak? Begini Mbak ya, Mm-mm. saya sampaikan dulu bahwa saya itu mengalami di era Presiden Soekarno. Iya. Saya secara langsung mendengarkan Presiden Soekarno berpidato. Semua pidatonya Presiden Soekarno saya dengarkan melalui RRI. Mm-mm. Kalau sekarang kan, waktu zaman Orde Baru kan dilarang. Iya. Sekarang cuma rekaman saja. Mm-mm. Kalau saya dulu langsung Mbak, langsung dari RRI pidato Presiden Bung Karno. Memang hebat beliau itu Berorasi ya. Iya. Nah, mengenai Pancasila, tentu kita mengharapkan agar kita semua punya jiwa Pancasilais. Begitu Mbak Tom? Iya. Tapi sayangnya, di antara kita, terutama para pejabat, kelompok kecil para pejabat itu tidak ada yang tidak berjiwa Pancasilais. Contohnya, kenapa mereka korupsi? Itu kan tidak berjiwa Pancasilais. Iya. Tidak ada rasa perikemanusiaan yang adil dan berat karena uang rakyat dikorupsi. Tidak ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tidak ada. Karena uang-uang yang untuk rakyat dikorupsi. Mereka tidak berjiwa Pancasila. Dan ini pejabat, kepala daerah, anggota dewan juga. Nah, jadi di mana jiwa Pancasila mereka? Padahal mereka sudah disumpah. Dan dia tahu itu Pancasila. Jadi untuk kita semua, tentu harus berjiwa Pancasila itu membela Pancasila apapun resikonya. Terutama para pejabat-pejabat itu sadarlah berjiwa Pancasila kamu. Jangan hanya di waktu momentum 1 Oktober kamu, wah ya saya begini. Begitu sudah lewat nanti hilang kamu jiwa Pancasila, ada korupsi, KKN. Baik. Jual beli pejabat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar ya, yang sudah bergabung melalui line telepon di 0821 33 34 40. Anda juga bisa berkomentar melalui fanpage Facebook kami. Sekali lagi acara ini disiarkan langsung di Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa komentar langsung di kolom komentar di kesempatan pagi hari ini dan juga bisa menelpon kami di 0821 33 34 40. Baik pendengar, melanjutkan kebersamaan kita jeda dulu sejenak dengan menghadirkan satu informasi berikut ini. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno mendapat kesempatan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat 17 Mei 1956. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5. Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is.
It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Kembali kita bersama di sesi opini publik Lintas Makassar Pagi. Anda bisa gabung di 0821 3333 9440 dan topik kita hari ini adalah bagaimana memaknai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niko di Makassar. Gimana kabarnya Pak Niko? Ya, baik. Alhamdulillah. Ya. Halo, Pak Dengan Melani ya? Dengan Melani, Pak, dengan Melani. Ya, siap. Soalnya saya kadang-kadang ini di telinga saya dibohongi antara Mbak Melani dengan Mbak Emi. Oh ya, kalau Mbak Emi itu kayaknya dalam waktu 3 bulan ini mungkin belum bisa bersiaran karena baru saja melahirkan putra pertama, Pak ya? Ya, puji Tuhan, syukur Alhamdulillah. Saya melihat pada saat HUT di RRI itu, saya bilang, saya sudah posting foto di grup itu. Oke. Saya sempat foto bersama. Ya. Baik, Pak Niko gimana menurut Pak Niko ini memaknai Pancasila dalam kehidupan masyarakat? Jadi saya ingin katakan bahwa ini bukan kita memaknai saja, tapi kita menjalankan secara murni dan konsekuen. Oke. Kalau memaknai artinya kita hanya mencoba untuk melihat, mempelajari, kemudian kita tidak mendalami. Tapi kita harus menjalankannya dengan secara murni dan konsekuen. Kenapa seperti itu? Ya. Kita coba melihat perjuangan Bung Karno dengan para pejuang-pejuang lalu yang memerdekakan bangsa ini melalui perjuangan panjang. Yeah. Kemudian sebelum ditetapkan sebagai bangsa yang merdeka, saya kira coba kita pelajari sejarah itu. Bung Karno dengan timnya itu sudah merumuskan segala sesuatunya, termasuk dengan rumusan Pancasila itu sendiri. Oke. Yang pertama, perdebatannya cukup panjang. Ada yang mau merdeka khususnya Indonesia Timur kalau tidak dilibatkan dalam perumusan itu. Makanya semua komponen, semua agama, golongan dan seterusnya itu sudah ada. Perdebatan panjang kita adalah di awalnya itu ingin dimasukkan 3 kata ya. Yang itu. Kemudian berdasarkan musyawarah itu dimufakati. Akhirnya lahirlah Pancasila itu. Nah, Bung Karno yang sedikit saya tahu, Bung Karno itu menggali Pancasila itu di dalam tubuh kita sendiri ketika dia diasingkan di Ende. Itu Bung Karno menggali Pancasila yang pertama. Setelah itu dia dipindahkan lagi ke Bengkulu. Itu juga beliau mencoba untuk, makanya di dalam pidato-pidato beliau itu kita mencoba untuk mendengarkan bahwa saya gali ini dari bumi Indonesia sendiri. Semua itu. Nah, setelah dia menggali itu semua, maka lahirlah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena ada sekian ribu pulau, ada sekian ribu budaya yang ada di Indonesia ini dipersatukan menjadi satu. Nah, sekarang ini ada sekelompok segelintir orang yang tidak Pancasilais. Kenapa tidak Pancasilais? Karena dia ingin memperjuangkan hal-hal yang lain di luar Pancasila itu sendiri. Nah, kalau kita
Pancasilais artinya kita menjalankan 5 sila itu secara murni dan konsekuen. Satu, kita tidak bicara lagi soal agama, keyakinan, kepercayaan, dan lain-lain. Karena ada sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Kemudian yang kedua, kita bicara soal sila kemanusiaan. Nah, bagaimana caranya kita hidup bergotong royong satu sama yang lain, sehingga kita boleh berhidup berdampingan antara satu. Yang satu susah, yang lain juga tetangga dan sekitarnya kita juga merasa susah itu. Itu masih ada nggak, Pak? Sekarang Ya? masih ada nggak di era sekarang ini? Masih ada bagi yang kelompok-kelompok yang masih peduli. Sekarang sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Yang khusus kita di Kota Makassar ini masih sudah mulai terkikis, tapi di pedesaan, di daerah-daerah kita yang masih ada itu kalau yang nama di gotong royong. Kemudian sila yang ketiga, persatuan. Nah, persatuan ini kan mari kita bersatu. Sesuatu yang berat, sesuatu yang dulu saya coba mengilustrasikan ulang. Ya. Dulu kalau kita membangun rumah di daerah di kampung-kampung kita, ataukah kita mau memindahkan saja rumah panggung? Iya, rumahnya jalan tuh ya. Satu orang tidak bisa memindahkan rumah itu, tapi orang kampung itu tanpa dipanggil. Baik. Ketika dia mendengarkan bahwa si A mau pindahkan rumahnya itu mau diangkat, tidak ada yang komando. Pada saat itu semua begitu mendengar, kemudian ada gentongan bunyi di kepala desa, semua rame-rame pergi ke situ untuk mengangkatnya tanpa ada imbalan jasa. Kalau ada air putih dikasih minum, kalau tidak habis itu rame-rame. Itu dulu Pak ya, itu dulu ya. Itu dulu. Nah, sebentar. Kemudian yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Nah, sekarang kita tidak perlu ribut lagi. Kalau persoalan bicara soal demokrasi. Kenapa? Karena kita sudah mewakilkan kepada rakyat kita. Itu undang-undang. Jadi sekarang orang mengatakan, oh saya tidak begini-begini. Kenapa DPR seperti itu? Kenapa harus pilih DPR? Iya. Kita sudah mewakilkan mereka untuk mereka bicara, mereka memproduksi undang-undang, kemudian kita jalankan. Nah, sebelum diproduksi undang-undang itu, sudah disosialisasikan. Ribut memang pada saat disosialisasikan. Contoh undang-undang Boslov yang lalu, sudah disosialisasikan, kita ribut lagi. Kemudian wakil rakyat begini-begini. Nah, kemudian yang kelima adalah yang paling penting adalah sila keadilan. Nah, itu perlu diterapkan keadilan. Nah, keadilan ini kita mulai adil dari rumah kita sendiri. Kemudian dari rumah kita sendiri berlanjut ke kantor. Jadi kembali pada pribadi masing-masing. Adillah pada diri dulu. Kalau kita sudah adil pada diri kita sendiri, pada keluarga kita sendiri, insya Allah kita akan adil pada orang lain. Contoh, saya ingin katakan begini, Mbak Melani. Yeah. Contohnya ketika seorang pejabat, ketika menentukan suatu pilihannya, itu dia mengabaikan yang lain. Kasihan dong. Kalau orang keluarga masyarakat kita yang tidak memiliki keluarga pejabat, dia mau diapakan kira-kira? Berarti kan kita tidak adil di sana. Oke. Nah, sebagai kesimpulan, apa yang menjadi pandangan saya adalah yang pertama, kita kembali kepada, saya ingat pada saat saya masih SD dulu, itu kita mau upacara bendera itu, di pagi hari itu mulai dirunut satu-satu. Pengibaran sangka-sangka merah putih, kemudian kita merayakan Indonesia Raya, kemudian kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta maknanya adalah kita ingin menghayali, memberikan doa kepada para pejuang kita bahwa bangsa ini tidak direbut begitu saja, tidak diberikan begitu saja, tapi melalui perjuangan. Baik. Kita menghormati, mendoakan. Iya. Lalu kemudian kita baca Pancasila. Lalu kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu juga semua dibaca. Nah, ini coba kita mengembalikan itu supaya tidak ada lagi ideologi-ideologi yang masuk yang ingin merongrongkan ini. Sekarang banyak ini yang mengaku Pancasila, tapi punya tujuan ideologi yang berbeda lagi. Dia hanya mengaku saja. Itu banyak. Jadi kita jangan terlena dengan pengakuan-pengakuan kelompok-kelompok itu, Baik. tapi kita mencoba untuk mendeteksi mereka, kemudian ketika dia menyimpang itu, maka tugas negara untuk memberikan edukasi. Kalau tidak bisa diberikan edukasi lagi, dipenjarakan saja. Kalau tidak, suruh dia pindah negara saja. Baik, Pak. Ya, kira-kira demikian, Mbak Melani. Mohon maaf, itu yang saya pahami, sehingga kita berharap bahwa Pancasila ini terus digaungkan, mulai dari rumah kita, bila perlu
di rumah kita itu kita buka radio, buka Pancasila dulu. Baik. Anak-anak itu masih baik dia dengar memang Pancasila. Supaya tidak terpengaruh lagi dengan isu-isu yang menyesatkan kita semua. Terima Oke. kasih Mbak Melani. Terima kasih Pak Niko. Mohon maaf ya, mungkin terlalu panjang tapi ya kesempatan buat saya menyampaikan yang saya sedikit tahu, yang saya sedikit membaca, kira seperti itu. Jadi Pancasila ini tidak lahir begitu saja, tapi melalui perjuangan panjang, kemudian korbannya adalah Bung Karno, dilemparkan ke mana-mana, kemudian akhirnya kembali di tahun 65, itu Bung Karno dikudeta oleh sekelompok orang. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Melani. Ya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Pak Merdeka. Melani. Terima kasih Pak Niko Beni di Makassar sudah bergabung. Anda yang lainnya silakan di 082133339440. Agak panjang memang ya untuk merespon topik kita hari ini, bagaimana memaknai Pancasila dalam kehidupan masyarakat saat ini ya. Anda yang masih ingin berbagi pendapatnya silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi dengan Andi Akbar di Makassar. Oke, Pak Andi Akbar. Kabar baik, alhamdulillah. Ya, Gimana? Kalau mau baik-baik hari ini. Oke. Gimana nih menurut Pak Andi Akbar memaknai Pancasila dalam kehidupan masyarakat saat ini, Pak? Kira apa yang terkandung dalam Pancasila itu tidak jauh beda dengan ide yang ada dalam agama kita. Saya kira dalam menjalankan agama kita secara benar itu kita seorang menjalankan Pancasila sendiri. Karena nilai yang ada di Pancasila itu adalah gambaran dari nilai agama kita juga. Jadi kan ini kan ada tokoh-tokoh umur, ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kan seperti itu. Jadi berbicara masalah Pancasila dan kita juga lupakan kita hanya Soekarno ya. Iya. Jadi banyak orang lain. Karena konsep yang ada di Pancasila sekarang itu konsep dari Ahmad Yani kah itu, tidak salah. Itu. Jadi kita jangan lupakan yang lain. Karena mereka semua berkontribusi. Punya andil di situ. Baik. Yang kedua, untuk memaknai Pancasila, tentu saja kita tidak usah kita berteriak Pancasila saat ini. Yang membuktikan bahwa Anda seorang Pancasila atau seorang warga negara yang baik, Anda dalam kehidupan sehari, apakah Anda mampu menjalankan nilai Pancasila sendiri atau tidak? Berteriak itu bukan cerminan bahwa Anda seorang Pancasila. Siapa kita lihat baru-baru ini? Mereka benar Pancasila tapi toh memuri pemacam trilogi. Iya kan seperti itu. Pak Andi ini suaranya agak kurang jelas ini Pak Andi agak apa kayak. Tapi kalau kedengaran jelas Mbak Mel. Ini apa ini? Oh gitu ya. Iya. Baik. Silakan dilanjutkan. Jadi saya kira jangan tidak selalu juga terpandang bahwa orang yang berteriak selalu Pancasila itu juga tidak betul bahwa sebenarnya bukan Pancasila yang menutupi. Itu saja. Yang ketiga saya kira kalau kita mau memaknai terutama pemerintah ya. Iya. Pemerintah apakah sudah menjalankan itu yang ada Pancasila? Saya kira belum. Seperti itu. Di dalam sila pertama, oke lah, kita diberi kesempatan untuk memeluk dan mengadil seperti yang masing-masing ya. Tetapi di lain pihak ada kecenderungan juga ada pembiaran ini konflik antara umat beragama. Ini kan di media sosial. Kenapa hal itu tidak pernah dibendung, tidak ada antisipasi pemerintah? Anda kan punya kuasa, punya itu untuk membunuh semua itu. Kenapa Anda membiarkan hal itu? Coba lihat buka-buka media sosial bagaimana mereka di situ saling mencaci maki antar umat beragama itu. Kenapa ini? Pemerintah kan ada dia punya kuasa untuk memblok semua itu. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa Anda biarkan seperti itu? Ini hal seperti ini akan bisa jadi besar kalau dibiarkan terus menerus. Yang kedua konflik kemanusiaan itu, kemanusiaan yang tidak beradab itu sekarang kita saling menghormati, saling menghargai itu sekarang kita sudah boleh dibilang sudah tidak ada lah. Intinya pemaknaan terhadap sila-sila Pancasila saat ini sudah berkurang, Pak ya? Sudah berkurang. Persatuan apalagi persatuan Indonesia ini kita seperti bilang orang kita bersatu seperti masih di Kedinde. Apa? Kita bersatu seperti apa? Seperti apa Pak Andi Akbar? Kambing. Itu kalau jalan besar tapi kalau jiwa sudah bercerai. Seperti itu kita sekarang. Karena kenapa? Hanya karena beda partai, beda golongan, beda warna. Itu sudah itu sudah berkata seperti itu.
Kenapa hal ini harus dibiarkan? Kenapa ini tidak dibiarkan? Itu kan pemerintah seharusnya sambil memang yang diutamakan adalah persatuan di atas segalanya. Tapi sekarang saya lihat bukan. Itu kepentingan golongan di atas segalanya. Mau bercerai ada yang penting keinginan saya itu tercapai. Itu yang terjadi sekarang. Coba lihatlah. Yang mengenai istilah keempat, jangan lupa kenapa kita tidak pernah membuat bahwa sekarang ada pelanggaran terhadap nilai Pancasila itu istilah keempat. Ya keempat itu maknanya itu karakter yang dipilih itu sebenarnya itu kenapa harus ada pemilihan secara langsung kepada presiden. Itu sudah pelanggaran sebenarnya nilai Pancasila karena kenapa? Itu ada wakil kita di DPR untuk memilih mereka. Kita sudah mandatkan kepada wakil kita di DPR yang di sana untuk memilih presiden. Itu kan kenapa harus ada lagi ada pemilihan secara langsung atas nama demokrasi. Kalau kita mau berdemokrasi seperti di Amerika, maka Pancasila harus ditiadakan. Baik, Pak. Iya, Pak Andi Akbar, suaranya menurut saya nih Pak ya, suaranya agak mulutnya kayak ketutup kain, kayak ketutup masker mungkin ya? Ini hati baru, Mbak. Hah? Hati baru, atau mungkin belum beradaptasi. Oh, berarti HP-nya yang ketutup sama silikon mungkin ya, jadi suaranya agak kurang jelas gitu. Iya. Itu tadi kalau kita mau mengenai masalah seharusnya tidak ada yang namanya pemilihan presiden secara langsung. Kan kita ada wakil kita di sana, kita wakilkan untuk mereka, untuk memimpin mereka. Seperti apa yang dilakukan? Ini kan ada pelanggaran jadi nilai Pancasila sebenarnya. Buat apa kita ada istilah keempat itu? Pernyataan seperti ini kan ada pelanggaran juga atas demokrasi. Kita demokrasi dengan luar negeri dengan kita. Kita sampai kita berdasarkan Pancasila. Baik Pak Andi Akbar. Terakhir dengan keadilan sosial tadi. Keadilan sila kelima. Baik. Saya kira doa tidak dipanggang kalau kita berpikir dari situ. Baik. Apakah dari segi hukum atau segalanya itu kita jauh dari api dari panggang. Seperti itu Mbak Mel. Lanjut tugas. Ya. Selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Akbar ya. Saya kurang bisa mengomentari apa yang disampaikan Pak Andi Akbar karena memang suaranya kayak kurang jelas ya, kayak mulutnya kayak ketutup kain seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa menemukan cara supaya suaranya bisa lebih kata-katanya bisa lebih jelas saya dengarkan. Kita terima lagi penelpon berikut ini. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Melani, maaf saya cuma tambahkan sedikit boleh? Boleh. Silakan Pak. Gini, tadi saya kan dengar terakhir berita yang ibu-ibu yang bicarakan film gitu dilarang ditayangkan kan. Saya komplain berat karena itu saya bisa tuduh dia adalah komunis. Kenapa? Karena komunis tidak ada mau ditahu gerak-gerak mereka, cara bekerja mereka, ya. Dan itu wajib. Itu wajib ditayangkan tiap tanggal 30 terus tahun sekali. Dan saya juga kan alasannya karena pengaruh anak kecil, ya kan. Saya juga kecil juga tidak langsung keluar berkumis, ya kan. Nah, jadi saya bisa ambil kesimpulan kalau yang larang itu diputar itu adalah orang komunis, dan saya tidak takut sama komunis sama teroris. Kalau saya besok mati bukan karena mereka, karena ajal. Yang takut saya sama Allah, ya. Jadi saya komplain berat itu yang masalah film GTUS PKI tidak diputar. Itu kesalahan besar. Ya, bagi saya itu adalah komunis. Dia menghilangkan jejak. Ya. Dia tidak mau ditahu cara gerak-gerik kerjanya komunis. Itu saja. Baik. Ya, Mbak Mel ya. Terima kasih Mbak Mel. Terima kasih Pak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada beberapa persepsi ya seputar pemutaran film. Pemutaran film G30 SPKI ada yang menyampaikan bahwa sebaiknya nggak usah diputar karena menampilkan banyak kekerasan. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa sebaiknya nggak diputar karena itu diproduksi oleh rezim Orde Baru ya. Tapi apapun itu, kalau itu mengingatkan kita bahwa kita harus mempertahankan dasar negara, saya pikir sah-sah saja ya. Tapi ya different people, different opinion ya. Kita terima penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Mel. Selamat pagi Ibu Nur Intang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nur Intang, bagaimana menurut Bu Nur? Memang begini Mbak Mel. Iya. Memang Pancasila itu pertama itu memang ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun kita banyak agama di Indonesia, itu karena adanya sila pertama itu sudah
terlaksana itu Mbak Mel. Sila pertama. Iya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, semua orang kan hidup di dunia ini harus hidup berdampingan, toleransi, saling ya sudah beradab itu. Saya rasa itu Mbak Mel. 3 persatuan Indonesia. Kita sekarang kan bersatu. Kita kan bersatu di Indonesia ini. Kecuali kalau orang yang tidak mau itu memakna itu, berarti dia belum menghafal Pancasila itu. Jadi bagus juga pendapat dari Pak Sewang itu, Mbak Mel. Dibacakan ya. Nah, kalau tidak salah tahun 2019 itu ada opini itu Pak, opini kayak ini pagi bahwa itu lagu-lagu wajib harus diperdengarkan itu setiap misalnya berakhir warta berita itu Mbak Mel. Iya, iya. Kan saya sudah pernah itu waktu ada opini itu kalau tidak salah tahun 2019 itu. Iya. Lagu-lagu wajib itu harus tetap diputar itu supaya tetap maklum sekarang generasi muda sekarang sudah lain cara berpikir. Jadi kita harus selalu memperdengarkan lagu-lagu itu. Oke. Jadi walaupun kita sedikit berbicara tapi dia dengar lewat lagu-lagu itu. Misalnya 1 Indonesia Raya, 2 Garuda Pancasila, Iya. 3 Padamu Negeri. Itu Padamu Negeri kami berjanji itu. Terus dari Sabang sampai Merauke itu harus tetap diperdengarkan setiap bila perlu setiap habis berita itu Mbak Mel. Iya. Itu juga sekarang lagunya RRI itu. Iya. Itu jempol itu. Karena kita tiap hari dulunya kan tidak begitu diperdengar. Sekarang sudah diperdengar dan semua orang mendengar itu Mbak Mel. Baik, Bu. RRI itu. Jadi sudah kita masyarakat Indonesia sudah menghafal lagu-lagu Mars itu. Karena tetap diperdengarkan setiap hari. Baik. Begitu juga Indonesia Raya. Baik. Garuda Pancasila. Ya. Padamu Negeri. Ya. Lagu Menginginkan Cipta itu. Baik, Bu Nurintang. Supaya menang kembali jasa-jasa dari pahlawan kita. Iya. Jadi kita tidak capek berbicara ini dan itu tetap itu orang mendengar dari lagu-lagu itu Mbak Mer. Baik. Ya jiwa itu. Baik, Bu Itu aja Nurintang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Nurintang ini mengingatkan ya kalau misalnya soal film itu ya kalau lagu-lagu perjuangan sebaiknya diputar, diulang-ulang, diperdengarkan ya. Mungkin hal serupa juga bisa kita berlakukan ya pada film pengkhianatan G30 SPKI yang dulunya selalu diputar atau disajikan serentak ya pada 30 September. Kita terima penelpon yang terakhir ini ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Indonesia kembali. Oh, Pak Abdullah Sewang, silakan Pak Abdullah. Jadi saya minta itu film G30 diputar itu. Iya. Supaya bahwa orang yang pernah belum melihat atau belum sampai umurnya pada waktu itu, yang belum melihat, dia tahu bahwa belum pernah adanya PKI di Indonesia. Iya, yang merondong negara kita dan kita lawan. Baik. Iya, dan dengan ini diputarkan kemenangan negara. Iya, jadi itu pertontonkan kemenangan negara itu, kemenangan Pancasila yang kita lihat di situ. Baik, memang harus diputar. Jangan disembunyikan, diputar supaya rakyat negara kita melihat bahwa di sinilah kesaktian Pancasila, kita menang di situ melawan maunya mau merubah ideologi negara. Baik, Pak. Diputar. Baik, diputar. baik. Iya. Baik, Pak Abdullah Sewang. Iya, karena itu sejarah juga itu. Baik, Pak Abdullah Sewang. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang dari hasil laporan dari reporter kami dalam Warta Berita pukul 6 pagi tadi dari Febrian Januar di Bone, ini ada seorang siswa yang mengaku kalau materi pembelajaran saat ini itu tidak pernah mengalami perubahan atau penghapusan dan menjadi materi wajib yang perlu diketahui khususnya tentang materi sejarah G30 SPKI. Tapi sayang sekali untuk siswa tersebut tidak mengetahui sejarah gerakan 30 September karena pelajaran sejarah didapati di sekolah sebagian besar materinya menyangkut masa penjajahan di Indonesia. Selain itu salah seorang warga Bone yang lainnya mengakui bahwa
Sejarah tersebut diketahui karena ia pernah menyaksikan film pemberontakan G30 SPKI yang ditayangkan pada salah satu stasiun televisi. Hal serupa juga menjadi topik liputan dari reporter kami Kiswanti Ruslia bahwa ternyata pemahaman generasi milenial di Kota Makassar terhadap peristiwa G30 SPKI itu masih sangat minim. Salah seorang warga Makassar yang ditemui kemarin mengaku tidak begitu mengerti ya makna dari peristiwa G30 SPKI. Bahkan literasi mengenai peristiwa ini pun masih kurang. Hal yang sama juga diungkapkan seorang warga asal Makassar ya, mengaku terakhir mempelajari pelajaran sejarah itu ketika duduk di bangku SMA sehingga pemahaman mengenai G30 SPKI itu masih sangat minim. Belum lagi film yang dikemas saat ini lebih kekinian itu jarang ditonton karena udah banyak saingan ya. Ada Netflix lah, ada ini banyak ya. Kemudian peristiwa G30 SPKI ini sebenarnya menjadi catatan sejarah yang tidak lepas dari nilai-nilai tuntunan hidup untuk hidup damai, harmonis satu sama lain dengan Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Tapi sangat disayangkan karena sepertinya pemahaman terhadap peristiwa itu dan juga hal-hal yang berimplikasi sesudahnya itu tidak lagi terlalu tertanam ya di benak generasi penerus kita. Baik, kita akan lanjutkan topik tentang hal ini, memaknai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, dan pada dialog interaktif nanti mengangkat tentang refleksi peristiwa G30 SPKI. Kalau opini publiknya kita ngomong Pancasila, kalau dialog interaktifnya kita ngomong refleksi peristiwa G30 SPKI ya. Sebentar Anda akan bersama dengan presenter kami Rahmadani pada pukul 9. Buat yang belum sempat bergabung saat ini, Anda bisa gabung nanti pada sesi dialog interaktif. Saya Melani Ahmad pamit dulu dari ruang dengar Anda. 3 menit jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan gabung dengan Pro 3 RRI. Tapi sebelumnya kita lewatkan dulu informasi yang berikut ini. Bro, pramugarinya cakep juga tuh. Mana sih Jo? Oh iya, cakep ya. Dia kesini tuh. Namanya Ewis.